Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu lagi dengan mata pelajaran matematika. Jika pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana cara menghitung luas permukaan prisma, dan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah bagaimana cara mencari luas permukaan prisma segi 4 dan segi 3. Maka pada pertemuan kali ini Ustazah akan membahas tentang bagaimana cara menghitung luas permukaan tabung. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Kita akan mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini. Bismillah. Oke. Untuk luas permukaan tabung, pada gambar ini adalah tabung. Tinggi tabung itu dinyatakan, ya. Tinggi tabung adalah bagian yang di sini, dan kemudian bagian titik pusat pada alas atas dan alas bawah itu juga menyatakan tinggi daripada tabung. Jarak dari titik pusat ke tepi lingkaran seperti yang kita pernah pelajari itu merupakan jari-jari, dan dari tepi ke tepi itu merupakan diameter. Jadi kalian harus memahami apa yang diketahui pada soal. Untuk rumus, kita mengingat lagi rumus luas permukaan prisma. Masih ingat rumus luas permukaan prisma? Siapa yang masih ingat? Ya, betul. Rumus luas permukaan prisma adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas ditambah atau dikali tinggi. Ya, kita ulangi lagi. Luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tingginya. Nah, untuk luas permukaan tabung, rumusnya adalah 2 PR buka kurung R ditambah T tutup kurung. Perhatikan, untuk rumus pada mata pelajaran matematika, jika tidak dituliskan seperti ini, sejogjanya rumus itu bentuknya seperti ini. Jadi 2 PR itu artinya 2 dikali P dikali R dikali buka kurung R ditambah T, di mana P di sini merupakan konstanta atau ketetapan. Angkanya bisa 22/7 atau 3,14. Bagaimana menggunakan P yang 22/7 atau 3,14 itu sudah pernah kita bahas ketika kita masuk materi yang sebelumnya itu tentang jari-jari lingkaran dan keliling lingkaran. Insya Allah kalian sudah paham ya. Kemudian R di sini merupakan simbol dari jari-jari dan T di sini merupakan tinggi tabung. Jadi tadi seperti yang awal sudah Ustazah sampaikan bahwa tinggi tabung itu batas tinggi daripada benda berbentuk tabung yang akan kita hitung, ya. Oke. Sekarang ini jika diketahui jari-jari dan tinggi tabung. Sekarang Ustazah permudah. Bagaimana jika diketahui luas permukaan tabung? Yang ditanyakan adalah tingginya. Jadi diketahui luas permukaan dan jari-jari, ya. Kemudian ditanyakan tingginya. Jadi rumusnya ini seperti ini. Tinggi itu sama dengan luas permukaan tabung per 2 dikali Pi dikali R dikurang R. Oke, sampai di sini mudah-mudahan rumus ini bisa kalian mengerti, dan rumus ini Ustazah tandai seperti ini agar kalian hafalkan. Nah, jadi rumusnya ini selain dipahami juga harus kalian hafal.
Oke, kita akan mencoba latihan soal. Ini contoh soalnya. Jadi ada soal yang seperti ini. Disajikan gambar, kemudian ditanyakan adalah bagaimana atau berapa luas permukaan tabung ini. Ya. Jadi yang ditanyakan luas permukaan tabung. Aplikasi pada soal cerita, perhatikan. Misal ya, Ahmad akan memberikan sebuah kado kepada temannya. Tempat kado itu berupa tabung yang akan ditutupi dengan kertas kado. Berapa luas dari kertas kado yang diperlukan oleh Ahmad untuk membungkusnya? Jadi, luas permukaan tabung ini bisa aplikasinya itu jika kita akan membungkus benda yang berbentuk seperti tabung. Jadi kita mengetahui berapa luas yang diperlukan. Nah, sekarang untuk pelajaran matematika, langkah pembuatan atau langkah mengerjakan soal seperti biasa, jika disajikan gambar kita tulis dulu diketahui. Apa yang diketahui di sini? Perhatikan, apa saja diketahui? Di sini ada 7 cm dari titik pusat ke tepi. Itu jari-jari atau diameter jari-jari. Jadi diketahui R-nya sama dengan 7 cm. Apalagi yang di sini diketahui? Tingginya. Tingginya berapa? 20 cm. Nah, sudah cukup? Cukup, karena hanya 2 item. Sekarang, karena jari-jarinya 7 cm, maka pi yang digunakan untuk memudahkan penghitungan itu menggunakan pi yang berapa? 22/7 atau 3,14? Kita gunakan? Ya, betul, 22/7. Jadi pi yang kita gunakan adalah 22/7. Yang ditanyakan apa ini? Yang ditanyakan adalah luas permukaan tabung. Kita tuliskan, ditanya luas permukaan tabung. Sekarang kita akan menjawab. Ketika menjawab seperti biasa, kita tulis apa? Rumus terlebih dahulu. Oke. Kita pindah ya ke sini ya. Kita tuliskan. Rumus luas permukaan tabung itu sama dengan 2 dikali pi dikali R dikali buka kurung R ditambah T. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Mudah kan? 2 juga merupakan konstanta atau rumus. Jangan diganti. Pi, perhatikan kita gunakan pi yang 22/7 dikali jari-jarinya berapa? 7 cm dikali buka kurung. Jari-jarinya berapa? 7 cm ditambah tingginya berapa? 20 cm. Sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Sekarang perhatikan. Angka 7 dengan angka 7 seperti biasa kita bisa coret karena bisa dibagi dengan 7 semua. 7 dibagi 7 1, 7 dibagi 7 1. Tinggal kalikan 2 dikali 22 hasilnya 44 dikali. Perhatikan, kita balik lagi ke cara menghitung. Hitung campuran bilangan bulat. Ada perkalian, kemudian ada penjumlahan yang di dalam kurung. Kerjakan dulu yang di dalam kurung. Jadi 7 ditambah 20, 27 cm. Ini jangan lupa ya tulis satuannya.
sama dengan 44 cm. Oke. Sudah dapat. Tinggal kita kalikan 44 dikali 27. Coba kita kalikan bersama. 7 dikali 4, 28, 2-nya disimpan. 4 dikali 2, 8, tambah 2, 10. Oke. 4 dikali 7, 28, 2-nya juga disimpan. 4 dikali 2, 8, tambah 2, 10. Kita jumlahkan 8, 1, 1. Hasilnya 1188 cm persegi. Cm persegi adalah menyatakan satuan luas. Untuk luas permukaan tabung cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran pada video kali ini. Semoga Allah mudahkan ya nak. Nanti kita akan masuk ke latihan soal. Ustazah tutup video pembelajaran. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.